Pada waktu kakak bertanya sama pendeta, thank you Bang Hartono, kakak bertanya, Pak, yang membangkitkan Yesus itu siapa? Yalah Bapa lah. Di situ kakak berpikir, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Masa Tuhan saya dibangkitkan oleh Tuhan? Jadi begini Lina, ketika kita mendengarkan penjabaran, itu sedikit, memang kita bilang sedikit banyaknya masuk akal, diterima akal kita harus mencari tahu. Betul tidak? Ini benar tidak? Jangan asal mengimani, sekalipun Lina menyembah pohon sebagai Tuhan, itu tidak masalah Lina. Tidak masalah. Tapi masalahnya, apakah pohon ini layak disembah? Sementara dia itu ciptaan. Itu siapa? Datang kucing ganggu? Enggak, bilang sama adek, hujan, takutnya ada kan yang dijemur gitu. Oh, adek, Kak Linanya sudah agak tergoncang, dek. Assalamualaikum guys. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan menyimak perdebatan antara mualaf Nora dengan wanita Kristen bernama Lina. Konsep ketuhanan adalah pondasi utama dalam keimanan setiap manusia di dalam agama apapun. Dalam video kali ini kita akan simak bagaimana mualaf Nora memberikan pencerahan kepada Lina, siapakah sebenarnya Tuhan yang harus kita sembah. Selamat menyimak. Semoga mengedukasi. Coba Lina berilah jawaban yang betul-betul masuk akal, yang terdata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Takut ngomong sembarang aja, Kak. Gak apa-apa, ngomong aja nanti kakak lihat itu tertulisnya di mana. Kalau ada di dalam Bible, berarti mungkin kakak melewatkan. Terima kasih Bang Oska. Nah sekarang, kalau tidak ada di dalam Bible, pernyataan Lina diambil dari mana? Semua tuh harus ada datanya, Dek. Landasan keimanan kita adalah kitab suci kita, Dek. Di dalam surat Toha ayat 14. Kak Nora kenapa menyembah Allah itu adalah Tuhan? Ya karena di dalam surat Toha ayat 14 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sujudlah kepadaku, sembahlah kepadaku. Sujudlah untuk mengingatku. Nah, di dalam hukum Taurat yang pertama, apa dikatakan? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Nabi Musa ketika menerima kitab Taurat, memberitahukan bahwa hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kata Allah itu, di dalam Al-Quran, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain aku. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang Yesus juga mengatakan, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah itu adalah Tuhan. Dan Yesus hanyalah utusan. Nah, sekarang kakak tanya, kenapa Kristen masih menjadikan Yesus itu adalah Tuhan? Gak usah Kristen. Kenapa Lina masih menyembah Yesus adalah Tuhan? Atau kita login aja deh. Asyhadu. Ada es krim lewat, tapi lewat aja lah. Mau beli rencana biar adem gitu kan. Yang lewat di sini. Iya, gimana? Masuk. Lina makan bakso, tapi tidak ada minumnya, keselak juga adikku sayang. Tapi kan ada kuahnya, Kak. Kuahnya kalau udah dicampur cabai. Nah, sekarang kakak mau tanya. Lina, ketika mendengarkan ini yang kakak jabarkan, kata Lina itu masuk akal. Thank you, abangku. Ada nggak kepikiran Lina ini? Maksudnya ada nggak serasa Lina ini agak terguncang gitu loh? Oh betul ya penjabaran dari Kak Nora. Oh memang betul ya di dalam Bible seperti ini. Ada nggak bertanya-tanya begitu dalam hati? Thank you Bang Oska. Ada nggak?
Kelihatannya Lina malu mengakui kebenaran yang ditunjukkan mualaf Nora. Walaupun dalam hati kecilnya Lina mengakui kebenaran itu, tapi berhubung sudah terbelenggu dogma. Makanya Lina malu atau tak berani untuk mengakui semua penjelasan yang disampaikan mualaf Nora. Ada nggak pada waktu kakak bertanya sama pendeta, thank you Bang Hartono, kakak bertanya, Pak, yang membangkitkan Yesus itu siapa? Yalah Bapa lah. Di situ kakak berpikir, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Masa Tuhan saya dibangkitkan oleh Tuhan? Jadi begini Lina, ketika kita mendengarkan penjabaran, itu sedikit, memang kita bilang sedikit banyaknya masuk akal, diterima akal kita harus mencari tahu. Betul tidak? Ini benar tidak? Jangan asal mengimani, sekalipun Lina menyembah pohon sebagai Tuhan, itu tidak masalah Lina. Tidak masalah. Tapi masalahnya, apakah pohon ini layak disembah? Sementara dia itu ciptaan. Itu siapa? Datang kucing ganggu? Enggak, bilang sama adek, hujan, takutnya ada kan yang dijemur gitu. Oh, adek, Kak Linanya sudah agak tergoncang, Dek. Udah agak, si Lina, sebenarnya di dalam hati Lina jujur sama kakak, Dek. Sebenarnya di dalam hati Lina sudah agak sedikit apa kan? Karena penjabaran yang kita bicarakan ini betul. Betul tidak? Apakah? Sebenarnya Lina ada sedikit terguncang kan? Karena yang kita jabarkan ini betul. Betul nggak? Betul Kak, tapi sedikit. Nggak apa-apa sedikit, kalau banyak Lina udah login. Kalau banyak Lina udah asyhadu. Iya bener. Kakak waktu itu berapa bulan ya? Mulai sedikit agak terguncang begitu setelah mendengarkan pernyataan-pernyataan begitu. Itu kakak diam-diam itu pergi ke masjid loh. Sendiri. Nggak ada yang ngajak kakak, nggak ada. Kakak pergi ke masjid, kakak Tapi di situ kalau belajar izin terus tidak. belajar pasti. Betul, aduh, tepuk tangan kali. Karena begini dek, segala sesuatu itu memang butuh proses. Kakak juga berproses, kakak belajar dulu, kakak bertanya-tanya sedikit. Segala sesuatu itu semua butuh proses. Tetapi ingat, Lina, dunia ini hanya tempat sementara kita dititipkan. Tuhan menempatkan kita, Allah menempatkan kita di dunia ini, itu hanyalah untuk apa? Untuk kita menyembah, bersujud kepada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan segala sesuatu, segala pahala, perintah yang sudah Tuhan aturkan kepada kita manusia. Kita kerjakan enggak? Nah setelah itu dicabut nyawa kita. Kita dimatikan semua. Terus dibangkitkan lagi. Ditempatkan yang namanya di alam barzah. Di situ akan dipertanyakan segala sesuatu apa yang kita kerjakan di dunia. Apa yang kita kerjakan di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Sebenarnya jadi Kristen itu hanya butuh kejujuran. Seperti halnya penjelasan mualaf Nora tentang konsep ketuhanan, siapakah Tuhan yang benar yang layak kita sembah? Sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus yakni menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Kita doakan untuk Lina semoga segera mendapatkan hidayah.